Dunia perbisan di Indonesia saat ini memang terkenal sedang naik daunnya. Setiap perusahaan otobus berlomba-lomba menghadirkan armada terbaru guna memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumennya, baik bus dalam kota, bus pariwisata, maupun bus malam. Produk Eropa memang menjadi idaman setiap perusahaan otobus yang ada di Indonesia. Namun bus-bus dari negara lain juga tidak kalah nyaman bila dibandingkan dengan brand Eropa. Maka tidak heran banyak perusahaan otobus yang membeli bus selain dari Eropa, karena pandangan tiap perusahaan otobus beda juga. Lantas negara apa sajakah yang menjual busnya ke Indonesia? Dan oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan membahas inilah 6 negara yang menjual busnya ke negara Indonesia. Cina. Kita awali bahasan kita dari negeri tirai bambu yang memiliki produk bus dan ses bus yang masuk ke Indonesia yang terbilang banyak bila dibandingkan dengan para kompetitornya. Tidak heran karena produk dari Cina terkenal memiliki harga yang cukup murah, namun kualitas bisa disejajarkan dengan produk ternama. Sesi bus Cina pertama kali masuk ke Indonesia sejak tahun 2004 melalui PT Indo Dongfeng Motor yang merintis penjualannya di Indonesia sejak tahun 2004. Di antaranya ses Dongfeng yang merupakan salah satu ses legendaris yang diandalkan oleh perusahaan otobus Sumber Kencono yang mulai didatangkan pada tahun 2008. Kemudian ada ses Golden Dragon yang secara resmi masuk ke Indonesia sejak tahun 2010 dan sampai sekarang ini masih banyak yang menggunakan ses bus ini seperti perusahaan otobus Siliwangi Antar Nusa dari Bengkulu, perusahaan otobus Gunung Harta dari Bali, dan lain sebagainya. Kemudian ada bus Jongtong yang didatangkan utuh dari Cina dan terkenal dengan AC berjalan yang dioperasikan oleh Transjakarta. Selain bus Jongtong, Transjakarta juga mengoperasikan merek bus Ankai dan bus Huanghai asal Cina sebagai armada Transjakarta. Selain kelima merek bus tersebut, ada juga ses bus Yutong asal Cina yang masih beroperasi di jalan raya di Indonesia yang dioperasikan oleh perusahaan otobus Menggala. Jepang. Siapa yang tidak kenal dengan bus Hino? Kalau kalian pecinta transportasi darat, pasti kenal dengan merek bus yang satu ini. Sebab bus Hino sangat mudah dijumpai di jalan raya Indonesia. Merek yang menempati penjualan terbanyak di Indonesia sekarang ini merupakan produk asal negara Jepang. Jepang memang terkenal sebagai salah satu industri otomotif yang paling terkenal di dunia. Bahkan dulu Jepang menjadi negara produsen mobil terbesar di dunia, tepatnya pada tahun 2008. Contoh produsen otomotif Jepang sebut saja seperti Toyota, Honda, Daihatsu, Suzuki, dan lain sebagainya. Menurut data dari Gaikindo, Hino masih menjadi pemegang merek bus yang paling laris penjualannya di Indonesia. Selain Hino, bus merek Isuzu dan Mitsubishi cukup populer dulu di Indonesia. Bahkan banyak digunakan oleh perusahaan otobus yang berasal dari Jawa Timuran. Namun sekarang, Isuzu lebih fokus ke bus medium, sedangkan bus Mitsubishi sudah jarang terdengar lagi. Tapi bus klasik Mitsubishi sangat mudah dijumpai di bus-bus medium di daerah pelosok, misalnya yang melayani antar kabupaten maupun antar kecamatan. India. Negara selanjutnya yaitu negara India. Siapa sangka India memiliki merek bus yang sudah tersebar di banyak negara yang bernaung di bawah perusahaan Tata Motors. Tata Motors merupakan perusahaan mobil dan kendaraan komersial terbesar di India. Perusahaan ini menempati urutan ke-6 perusahaan kendaraan komersial di dunia. Bahkan dulu, merek bus Tatal asal India tersebut sempat beroperasi di kota-kota besar di Indonesia seperti Semarang, Bandung, dan Surabaya. Sayang sekali dari ratusan bus yang pernah ada,
Kini hanya tersisa satu bus yang kemudian menjadi penghuni Museum Transportasi Indonesia setelah pergantian bus Tata dengan merek bus lain. Bus besar Tata menghilang sampai sekarang ini dan tidak terdengar lagi namanya di Indonesia, kecuali bus mediumnya yaitu LP713 yang sudah hadir dan menjadi salah satu produk display dalam ajang pameran 2014 lalu dan sekarang ini digunakan sebagai bus bandara di Bandara Kuala Namu. Korea Selatan. Di daftar selanjutnya datang dari negeri ginseng, yaitu negara Korea Selatan. Negara Korea merupakan negara dengan otomotif terbesar ke-6 di dunia, yang diukur berdasarkan produksi unit mobil, dan yang ketujuh terbesar berdasarkan volume ekspor mobilnya. Maka tidak heran produk asal negara yang satu ini memasuki pasar bus di Indonesia, sebut saja seperti Daewoo dan Hyundai. Bus Daewoo masuk Indonesia menjadi transportasi Jakarta, sedangkan bus Hyundai masuk di Indonesia sekitar tahun 2016 lalu melalui Korindo Group sebagai agen pemegang merek. Salah satu produk Hyundai yang beredar di Indonesia yaitu seri Hyundai Aerospace. Big Bus yang satu ini mudah dikenali karena bentuk bodinya yang khas banget. Beberapa perusahaan otobus yang menggunakannya diantaranya perusahaan otobus Damri, perusahaan otobus Eka, perusahaan otobus Choyo, dan lain sebagainya. Jerman. Kalau berbicara bus asal Jerman, pasti identik dengan bus premium karena memang kualitas dan kenyamanannya terjamin di setiap produknya. Jerman sendiri merupakan salah satu industri otomotif yang paling banyak menyerap tenaga kerja di negara itu sendiri. Selain itu, Jerman juga adalah negara produsen mobil terbesar di Eropa. Sekitar 29% dari total produksi Eropa berasal dari negara Jerman. Dan salah satu bus asal Jerman sekarang ini terbilang laku keras di pasar bus di Indonesia dan bersaing ketat dengan Hino asal Jepang yang telah kita bahas tadi. Bus tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu bus Mercedes-Benz. Brand Eropa dengan citra rasa lokal ini telah diterima dengan sangat baik dan menjadi idola pelanggan berupa simbol status yang mencerminkan citra ataupun reputasi sebuah perusahaan otobus yang memiliki kualitas yang cukup bagus. Sebagai merek tertua yang telah berkiprah di dunia transportasi di Indonesia sejak era tahun 1970-an, tentunya tak terhitung berapa banyak perusahaan otobus yang memiliki pengalaman berkesan bersama bus Mercedes-Benz. Dan sampai sekarang ini, bus Mercedes-Benz menjadi andalannya perusahaan otobus besar di Indonesia. Selain Mercedes-Benz, MAN juga cukup populer dibicarakan di Indonesia. Cuman peredaran sesis jenis ini masih sedikit sekali. Selain terkenal dengan sesis premiumnya, MAN juga terkenal memiliki tenaga yang cukup besar di Indonesia. Swedia. Selanjutnya ada negara Swedia yang terkenal dengan bus sebagai lambang suatu kenyamanan. Tidak heran Swedia sendiri merupakan rumah dari dua produsen otomotif terbesar di dunia, baik truk maupun busnya. Merek tersebut tidak lain dan tidak bukan yaitu Volvo dan Scania. Dan lebih kerennya lagi, kedua merek bus tersebut sudah lama beredar di Indonesia dan menghiasi jalan raya di Indonesia. Kalau kalian ke Aceh, maka kalian akan sering menjumpai bus dengan merek Scania ini. Selain Scania, ada Volvo yang terbilang mulai banyak masuk ke pasar bus di Indonesia. Dan bahkan Transjakarta saat ini sudah banyak menggunakan bus Volvo dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Oke guys, dari ke-6 negara yang menjual busnya ke negara Indonesia yang telah kita bahas tadi, bus dari negara mana yang paling kalian suka? Komen di bawah ya. Kalau suka videonya silahkan di-share, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan sampai jumpa. Banda Aceh Bima Manado, Banda
Banjarbaru, Samarinda, Gorontalo, Pekalongan, Batam, Mojokerto, Batu, Probolinggo, Pangkal Pinang, Bogor, Palopo, Tegal, Sabang, Samarinda, Purwokerto, Tanjung Pinang, Medan, Sawah Lunto, Jakarta dan Solo, Palembang, Semarang, Padang, Panjang, Blitar, Bekasi, Mataram, Tangerang, Surabaya, Sukabumi, Sabang, Bukit Tinggi, Medan, Yogyakarta, Palangkaraya, Kediri, Bengkulu, Langsa, Bandung, Malang, Cirebon, Cimahi, Cilegon, Tasikmalaya, Pasuruan, Bali, Metro Bukit Tinggi, Bandar Lampung, Jambi, Indonesia selalu di hati. Komen ya guys, dari kota mana kalian? Komen di bawah ya. Banda Aceh, Bima, Manado, Banjarbaru, Samarinda, Gorontalo, Pekalongan, Batam, Mojokerto, Batu, Probolinggo.